Hai semuanya, hai semuanya, hai semuanya. Jadi kali ini aku udah lama nggak live tau. Nggak selama itu sih, tapi kayak terakhir kalinya lama. Asik. Jadi lama apa nggak? Lama deh. Nih aku tumben tau. Aku suka banget tau kalau gak ada poninya gitu. Cul juga nih. Tadi aku lupa belum. Sumpah geluduknya gede banget. Aku udah lupa. Aku lupa kalau misalnya aku belum say thank you kalau gak ada poni. Gak tahu, aku lebih suka mestinya gak ada poni ininya. Tapi aku kayak berpikiran aku mau ponian lagi. Guys, nge-like gak sih? Makasih Kak Yanuarian hadirnya. Jujur aku nge-like gak? Gak. Jujur aku gak punya kuota. Aku pakainya wifi. Makanya kalau nge-like ya aku end live berarti. Soalnya aku gak punya kuota. Makasih Kak Asna firework ya aman. Emang wifi-nya lama? Enggak sih, kadang-kadang kan kayak kadang-kadang gitu nggak nge-lag. Jangan bilang oh ya maaf. Makasih kan Nizam kompasnya ya. Kok jadi jelek sih maksudnya. Nih, jadi semuanya arigato sang kucingnya. Jadi kalian emang gak kepo sama kehidupan aku? Enggak. Kasih kado emasnya Virgi fireworknya. Kalian mau tahu gak guys? Enggak kemarin sih. Makasih Kak Fadilan like stick ya. Kemarin kan kita bertanya-tanya ke adik-adik. Ditanyalah paling takut sama siapa di Gen 13. Makasih Kak Faris Irawan fireworknya. Oh iya. Nah, ditanya adik-adik nih, kalian takut sama siapa? Semuanya bilang takut sama aku. Terus aku kaget. Tapi dalam konteks kayak makasih Kak Samudra Bawang Pestanya. Aku suka marah-marah. Aku suka marah-marah. Makasih Kak Raihan Bawang Pestanya. Jadi aku enggak, tapi aku tuh tipe orang yang kayak aku tuh bisa marah banget gitu. Masih Karian Motorsportnya. Enggak sih, lebih ke kayak aku orangnya tegas. Ngerti gak sih? Aku orangnya tuh tegas banget. Aku tegas banget. Aku tegas banget. Nggak ngegas, enggak. Ya. Terus aku kayak gak nyangka kalau misalnya hampir semuanya itu ngomong takut sama aku. Cuman ada adik bilang kayak Kak Virgi itu kalau lagi main sama lagi latihan, lagi kegiatan itu beda. Jadi kayak intinya aku bisa menyesuaikan diri aku lah. Kalau misalnya main oke, aku ya Virgi gitu, kayak kita temenan. Tapi kalau lagi kegiatan tuh aku beda lagi. Nah aku kayak gitu katanya. Terus mereka paham lah kenapa. Terus aku nggak nyadar kalau aku tegas banget ternyata. Yang paling takut sama kamu siapa? Semuanya takut ya kayaknya. Nggak semua sih, tapi beberapa. Tapi hampir semua itu bilang takut sama aku. Makasih Kak Royan Bam Pestanya. Kak Ros.
Tapi aku tuh nggak akan nyangka. Makasih Kak, bagus aja taunya. Aku nggak akan nyangka karena aku mikir kayak aku gak bakal jadi orang yang mereka takutin, ngerti gak sih? Dulu nggak pernah kepikiran gitu. Ternyata wow, malah mereka nggak takut sama Kak Intan. Makasih Kak Hamba Virginia. Mereka gak tau lah Kak Intan seperti gimana, belum akrab, jadi ngomongnya Kak Intan paling sabar katanya. Makasih Kak, bagus aja firework. Mungkin karena kamu paling dekat kali ya. Makasih Kak Bom Bom tuanya. Sona, itu mah bukan sama aku tahu. Ya udahlah. Kegiatannya apa aja hari ini? Aku kegiatan VC aja, makanya aku live. Ya. Makasih Kak Elvira Bampesanya. Aku guys, sekarang kesibukan aku. Jadi aku mau cerita. Tadi aku udah cerita. Nah, aku kan sama Mayra lagi nyari-nyari SMA. Terus kita tuh ikut trial class SMA International School. Sebenarnya udah tahu. Aku tuh sebenarnya nggak niat mau ikut, tapi aku disuruh ikut sama mamanya Mayra, nemenin Mayra. Terus kayak di sekolah itu tuh kayak otomatis kan pasti pakai bahasa Inggris kan. Jadi kita ikut open house ya dulu. Terus habis itu kayak bahas-bahas lah kalau misalnya mau kuliah di luar negeri tuh gimana. Karena Mayra tuh cita-cita dia tuh pengen jadi dokter di luar negeri kalau Mayra. Terus aku lihat ternyata buat kuliah di luar negeri tuh susah banget. Makasih Kak Aca belum pestanya. Terus susah banget, kayak kalian keren banget sih menurut aku yang bisa kuliah di luar negeri. Makasih Kak Dares, Mikaelanya. Jadi ya emang susah, tapi aku mikir kayak susah, tapi ternyata susah banget. Kayak persiapannya tuh harus dari kelas 10 itu udah persiapan. Terus habis itu kayak kelas 10 tahapnya kita harus belajar apa. Makasih Kak Dares, Kak Intannya. Terus kelas 11 kita tahapnya belajar apa. Kelas 12 finalnya. Makasih Kak Rehan, setannya. Terus setelah kelas 12 itu kita otomatis buat portofolio dan esai. Terus kayak kita harus punya nilai IELTS sama TOEFL-nya harus bagus. Makasih Kak Bom Bom Virginia. Terus habis itu kita harus minimal punya medal untuk kayak misalnya olimpiade gitulah. Terus KKM-nya itu 85 guys. Aku denger itu kayak shock banget dong. Aku kayak aduh kayaknya nggak bisa deh. Nggak tahu deh aku apalah itu intinya, aku nggak ngerti. Ya olimpiade matematika ya itulah yang kayak gitu-gitulah. Kalau enggak kayak lomba debat. Nah kayak gitu. Terus kalau jalur prestasi mungkin jalur prestasi itu kayak gitu. Terus aku kayak ngeliat, wah kok berat banget, kataku. Wah kayaknya aku nggak sanggup nih. So aku nanya ke Mayra, May, kamu sanggup? Kayak oke lah, yang lainnya mungkin aku masih bisa kejar, tapi kalau untuk KKM 85 itu aku nggak sanggup. 85. Tapi jujur aku dulu tapi SMP kan, SMA-nya aku nggak tahu. Nah, tapi aku emang nggak ada niat untuk ambil international school kan. Terus habis itu akhirnya kita coba trial class. Makasih Kak Royantoanya. Dan masuk situ tuh harus ada ujiannya lagi. Jadi kalau misalnya mau masuk situ, kita ujian dulu. Kalau misalnya sekiranya kita nggak lolos, kayak nilainya nggak sesuai, ya kita nggak bisa masuk sekolah itu. Terus habis itu kita ikut trial class-nya. Aku bisa bahasa Inggris kayak basic English tuh aku bisa. Terus aku tahu kalau international school tuh pasti ngomongnya bahasa Inggris. Akhirnya kalian mau tahu, kita trial class itu belajar MTK
MTK anak kelas 10 pakai bahasa Inggris. Itu sejam. Aku gak tahu, katanya sih itu pelajaran kelas 9, kelas 10 lah katanya, kata kakaknya. Tapi aku tuh ngerti. Makasih Kajak Ekin ya. Aku tuh ngerti banget kalau misalnya kakaknya ngomong apa tuh aku ngerti bahasa Inggris ya. Makasih Kak Aca Bampesnya, aku paham. Tapi kadang tuh dia ngomongnya tuh kayak speednya cepet banget, nge-rap banget. Jadi aku kayak bentar, aku tuh harus kayak ngolah dulu katanya. Jadi kayak oh ini artinya. Oke, aku ngerti dia ngapain dia ngomongin. Cuman kalau speed dia ngomongnya cepet banget, itu aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Terus waktu itu inget banget lagi bahas apa sih namanya, angel chasing ya, kayak kalian tahu nggak sih yang kayak gini. Jadi kayak berapa derajat kalau pintu 180 derajat, yang kayak gitulah. Apa ya, sudut ruang ya. Kasih kabing Bampesnya, aku nggak tahu, aku nggak bisa MTK jujur. Angel chasing katanya ya. Terus dia bilang kayak intinya dia ngejelasin, terus kayak any of you guys know what's the meaning of angel chasing, can you guys explain. Intinya salah satu dari kalian boleh jelasin lah apa itu angel chasing dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia apa dalam bahasa Inggris gitu, aku lupa. Cuman aku tuh gak tahu gimana ya. Makasih Kak Intan Bampesanya. Jadi kayaknya itu tuh benar-benar sistem belajar yang cepet banget gitu loh. Terus habis itu gak ada yang mau ngangkat tangan guys. Sebenarnya ada beberapa orang gitu kan. Terus aku tutup muka. Aku nggak mau lihat orang, nggak mau lihat gurunya. Aku nggak mau lihat gurunya. Terus gurunya kayak pakai bahasa Inggris. Aku ngerti, tapi aku nggak tahu bahasa Inggris apa. Intinya Indonesia itu dia bilang, oke, kalau dari kalian nggak ada yang bisa jawab, aku bakal pilih dari salah satu dari kalian buat ngejelasin. Kalian nggak perlu malu-malu di sini, katanya gitu. Terus aku tutup muka, terus aku kayak ya Allah jangan pilih aku gitu. Ya kan, dari SD nggak pernah MTK-nya bahasa Inggris, berat. Karena pertama, makasih Kadare sih takutnya. Karena pertama, kita kan belajar kurikulum merdeka, sedangkan di situ tuh Cambridge. Jadi kayak udah beda lah ya. Sebenarnya katanya nggak masalah kalau misalnya kita dari kurikulum ke Cambridge. Cuman kan susah kan. Sebenarnya pas dia ngomong kayak tolong ngejelasin, aku tuh kayak nggak bisa karena aku belum paham lah angel chasing tuh apa. Setelah dia ngejelasin aku baru paham, oh ini aku pernah belajar, tapi karena dipakai bahasa Inggris jadinya memperumit gitu loh, ngerti nggak ya. Makasih Kari ke pumpkinnya. Terus aku pernah deh apa ya, pas itu dia kayak bahas apa, terus dia bilang apa, jadi kan kayak misalnya bertabrakan, bertolak belakang, ada bahasa Inggrisnya tuh. Ya terus habis itu ada ya udah gitu. Kakaknya bilang kayak, kalian ada yang tahu nggak artinya ini apa? Nah sebenarnya artinya itu bertolak belakang. Nah terus kayak nggak ada yang mau jawab. Nah sekalinya ada yang jawab tuh salah. Terus aku kayak aku berusaha mencoba kayak, coba deh jawab nih gitu, challenge gitu. Terus aku jawab, dia kayak terus aku bilang bertabrakan. Makasih Karain Mas Batangnya. Sedangkan kayak harusnya jawabannya bertolak belakang. Terus aku kayak bertabrakan, kan gitu kan nggak jauh kan, maksudnya bertabrakan dan bertolak belakang jauh sih sebenarnya, jauh sih. Ya udah berarti, tapi kan aku udah mencoba jawab kan, karena
Karena ya aku melihat, kenapa aku berani menjawab, karena orang sebelumnya juga salah, jadi aku kayak ya udahlah, kalau salah nggak malu-malu amat gitu. Setelah itu aku nggak mau jawab, abis itu aku nggak mau jawab lagi. Intinya aku kayak kalau kakaknya ngomong speednya cepat atau kayak bahasa Inggris yang belum pernah aku pelajarin, aku sama Maira tuh pegangan, enggak, aku lihat Maira lihat aku. Sebenarnya Maira juga belum bisa banget bahasa Inggris kan, dia tuh sama kayak aku, nggak tau lah. So aku kayak noel dia gitu kan, karena kita kayak saking nggak taunya gitu loh. Karena kakaknya tuh tahu kayak yang kelas yang anak paling besar tuh aku sama Maira. Yang penting mencoba dulu lah. Nah setelah itu ya makasih Kak Rick Pumpkin. Nah setelah itu aku langsung memutuskan kayaknya aku nggak bisa deh masuk international school dengan keadaan aku yang sekarang. Karena bener-bener untuk dapet KKM 85 tuh berat banget gak sih guys? Berat banget gak sih? Kayak kita, oke, kalau misalnya kita ujian, kita udah 80, dapet 80 tuh udah alhamdulillah kan. Makasih Kak Dares Mas Batang ya. Udah alhamdulillah kan. Sedangkan di sekolah internasional itu, kalau misalnya kita dapet 80 deh di bawah KKM apa 81, itu tuh diwajibkan banget untuk remedial. Misal ujian sehari-hari doang, ujian sehari-hari atau apa, dapetnya gak sesuai KKM, itu suruh remedial, wajib remedial. Dan kalau misalnya remedial itu gak boleh 85, itu tuh harus di atas 85 nilainya, katanya gitu. Pas aku denger gitu, wah nggak cocok nih gitu. Aku kayak wah nggak cocok nih, kayaknya nggak jadi deh, kataku nggak cocok. Akhirnya aku memutuskan nggak open book, nggak itu nggak open book. KKM-nya segitu ya, KKM-nya 85. Jadi ya kalian bayangin dengan KKM 85, katanya kalau ikut remed terus dapat 85 tuh katanya malah kayak harus di atas 85 katanya. Aku nggak mau. Abis itu aku kayak not my style, aku kayaknya nggak bisa masuk sini, aku nggak cocok. 85 itu over sih, tapi aku nggak ngerti sih, tapi karena dia entah international school atau Cambridge jadinya kayak gitu kan. Makasih Kak Reza Gianjet pribadinya, makasih Kak Reza. Apa namanya, apa sih tadi, maunya yang nyantai aja ya. Karena pertama, oke, kalau mungkin aku nggak ada kesibukan, aku bakal jadi anak yang ambis. Aku kalau jadi anak yang ambis tuh bisa tahu guys. Kemarin kan aku kayak melihat rapot aku kan, rapot terakhir aku di SMP yang dulu, ternyata nilai aku bagus, 93, 95, 98, 85, 88, 90. Nilaiku segituan nih yang aku inget ya. Cuman kan karena aku punya kesibukan JKT, susah membagi waktunya buat belajarnya. Sebenarnya bisa aja, cuman berat banget sih, aku nggak bisa 85 KKM. Nyontek itu mah enggak, dibilang enggak nyontek. Tuh gak ada yang di bawah 85. Emang enggak sih, tapi kan itu SMP Kak, ini SMA lebih susah lagi. Dan SMP tuh aku selalu ke sekolah kan, selalu tatap muka kan, jadi kayak menyerap ilmunya cepet masuk gitu, gak lupa. Kadang kalau misalnya homeschooling gini, jujur itu minusnya, lupa. Makasih Kak Yuta bampesannya. Aku males sih jadi ambis. Waktu itu aja, waktu aku dapet ranking 11, aku kayak nangis tau. Aku misu-misu ke ayah aku, karena kayak satu lagi masuk 10 besar. So kayak kenapa aku bisa tahu, bisa 10 besar. Kayak itu dikit lagi guys, itu dikit lagi 10 besar. Kasih kami Mikael fireworknya. Gak apa, udah deh. Lainnya beda berarti, kayaknya nggak tahu. Aku aja deh. Udah alhamdulillah dulu.
kamu udah ujian. Udah, aku udah dapet ijazah semuanya, aku udah lulus. Harusnya udah dapet ijazah sih. Kuliah. Jadinya lanjut homeschool, lanjut. Tapi tadinya mama tuh bilang kayak, kamu mau coba SMA formal gak, katanya gitu. Kayak mama aku kan tahu kayak aku anaknya sangat suka bersosialisasi, aku suka banget bersosialisasi. Terus aku bilang, sekarang tuh syarat SMA itu harus ikut TKA kan, harus ikut TKA. Oke, emang aku udah lulus, tapi aku ikutnya UN. Jadi kalau di sekolah aku tuh UN sama TKA. Jadi setelah ujian UN itu TKA lagi, kayak gitu. Sedangkan TKA di sekolah aku tuh minggu ini aku gak bisa untuk ke Bandungnya. Makanya aku kan udah kayak niat aku ya homeschooling gitu. Terus mamaku kayak mau nyoba aku, matku ke astaga, makasih tadi nih. Mamaku mau nyoba aku untuk SMA formal, tapi kayak aku bilang kayak nggak akan bisa mah. Terus kayak mamaku bilang udah nanti coba mama yang ngomong aja ke gurunya, katanya gitu. Terus aku kayak gak akan bisa. Ibu-ibu tuh kalau udah punya pendirian kuat tuh nggak bisa diganggu gugat. Udah dikasih tahu, udah dikasih penjelasan sama anaknya yang lebih tahu tuh gak dengerin gitu ibu-ibu tuh. Makanya jadi Maira jadi ikut internasional. Kayaknya dia nggak jadi ikut deh, karena masuk international school yang itu kita harus ada ujian dulu dan belum tentu bisa masuk. Karena kalau misalnya nilai kamu nggak sesuai kriteria mereka nggak akan mau nerima kamu, kayak gitu. Nilai paling tinggi kamu di pelajaran apa? Kalau dulu itu aku pelajaran agama, bahasa Indonesia sama IPS. Ternyata aku pinter IPS, aku baru nyadar pas aku lihat rapot ya. Kenapa aku nilai agama aku tinggi? Karena aku kan dulunya madrasah kan, aku SD-nya madrasah, jadi kayak itu tuh belajar LKS. Kalian tahu LKS gak sih? LKS itu tuh buku, jadi kayak ada fikih, ada yang lain-lain lah, banyak. Makasih Karain komodonya. Ya banyak belajar lah di LKS itu. Iya buku LKS. Kurdis, fikih. Aku paling suka itu akidah akhlak, tau. Aku paling suka akidah akhlak. Iya, kalau IPA itu lebih ke prakteknya. Aku suka kayak misalnya melihat bakteri. Waktu itu aku suka, yang aku ingat belajar IPA aku itu meneliti bakteri. Hujan. Iya, kedengeran hujan ya. Apa nama alatnya? Mikroskop. Makasih Kak Mikael, Bang pestanya. Ya enggak? Benar enggak? Jadi microwave sih. Mikroskop. Jadi kayak di sekolahku ada banyak mikroskop gitu. Jadi pas istirahat kita disuruh sama guru IPA-nya itu buat naikin mikroskop ya. Bukan. Makasih Kak Skydive.
mikroskop. Ya jadi sekolah aku itu, ya sekolah aku kayak ada tingkatnya gitulah. Kelas aku itu di atas. Kelas 8 aku terakhir belajar itu. Terus katanya kalau pecahin nggak tahu ada apa yang kayak gitu pecahinnya. Kalau dipecahin nggak boleh katanya, suruh ganti. Ya yang ada kaca pembesarnya. Ya jangan, enggak lah, aku gak jatuhin. Glass object ya, yang kaca bening ya. Aku nggak pernah, aku baik. Tuh guys, sekarang aku lagi belajar bahasa Inggris lagi. Aku lagi mulai belajar bahasa Inggris lagi, dan ternyata aku kayak kemarin setelah nyoba trial class, aku terpikir wah berarti ini bahasa Inggris dia harus bisa nih, kayak tersadarkan. Terus habis itu aku lagi belajar bahasa Perancis juga, tapi pakai aplikasi, cuman ya bisa lah. Makasih ke Gaharu Kompas ya. Tapi setelah misalnya udah aku masuk homeschool lagi, aku mau les bahasa Inggris, jadi les yang bakal datang ke tempat gitu loh. Aku ya oke lah, mungkin aku tidak bisa matematika, akademik lain, intinya bahasa aku bisa lah. Bahasa bisa lah, at least ada yang aku bisa gitu. Pemikiran aku menjadi gitu. Aku kalau Prancis aku belum belajar banyak. Kalau yang aku ingat, makasih Kak Janeta kompatnya. Cafe itu kopi. Jadi kalau ada unnya itu kopi aja. Terus unte, gimana sih baca unte? Aku nggak bisa, susah banget. Prancis tuh susah banget. Bukan Unggar. S'il vous plaît itu tolong. Reverse, gimana ya Kak bacanya? Reverse itu ingin ya. Merci itu terima kasih. Aku lupa lagi. S'il vous plaît. Aku lupa. Masih Kak Zira firework ya. Apa ya, aku gak bisa, aku gak bacanya gak bisa aku. Tapi sekarang udah belajar sampai tahap menyusun kata yang ingin itu, itu ingin. Aku nggak tahu, aku belum belajar banyak kata bahasanya banyak belum. Masih Karik pesan Jevox. Gimana bacanya Kak? Jevox. Je ne suis. Sebenarnya aku baru tahu kalau misalnya selain ngomong kayak je m'appelle itu bisa je ne suis. Gimana sih? Aku nggak bisa. Kok orang-orang ini bisa ya? Aku nggak ngerti. Agak serak-serak gitu. Enggak sih. Je voudrais un café. Aku ingin kopi. Tolong. Saya ingin kopi. Tolong. Ya, s'il vous plaît. Ya enggak? Saya ingin kopi, tolong. Iya gitu kan. Terus kayak di aplikasinya tuh bisa kayak ngomong. Jadi misalnya ibu, madam. Aku frustasi kan. Kayak madam, kataku ibu madam. Terus dia kayak gak ngedetek suaraku gitu. So aku kayak madame kok aku gitu. Dia masih nggak bisa ngeiniin suaraku. Terus aku kayak medam gitu. Aku udah coba semua nada, tapi akhirnya bisa sih. Wi itu ya aku udah bisa tuh.
Aku tuh suka tahu sebenarnya belajar bahasa asing, tapi kadang suka lupa. Terus kalau udah males ya udah males. Makasih Karik bom pesannya. Nanti bahasa alien gimana bahasa alien Kak? Bahasa alien mah bahasa G nggak sih? Kagamugu, tagaugu, nyaga, agakugu, ya itu bahasa G. Request bahasa Jerman enggak? Merci buku. Aku juga suka bahasa asing Kak. Nanti aku update ya belajar bahasa aku. Kalau nggak nanti aku coba bikin di PM. Jadi aku voice note gitu. Kayak hari ini aku sudah belajar kata baru ini. Aku habis menyusun kata baru ini. Nanti aku update itu. Aku belum PM lagi, nanti deh habis ini. Nanti aku bakal kayak gitu. Makasih Kabing bom pesannya. Jadi kalian ini bakal bener sih, karena aku hari ini juga udah belajar tadi. Makasih Kak Carisa setannya. Kenapa aku mau belajar bahasa Prancis? Karena kayak ngomongnya tuh kayak kalau lihat orang ngomong bahasa Prancis sebenarnya gara-gara Emily in Paris. Tapi kalau lihat orang ngomong tuh kayak suka gitu ngomongnya. Virgitan, genki desu ka? Genki desu ka? Iya kayak elegan terus kayak mahal gitu. Kayak gitu. Ya terus kayak anggar, pre, ale. Ya, itu. Oh itu juga bahasa Prancis ya? Lemper. Gak bisa. Ew. Saran aku kamu belajar cara bacanya aja dulu biar lebih mudah ke depannya. Iya. Kadang tuh kayak di situnya dia kayak ngasih suara juga karena kadang aku kayak aku shadowing jadi kayak dia ngomong aku ikutan ngomong gitu. Jadi aku coba. Terus aku kayak mau melanjutkan nonton Emily in Paris juga biar mengerti karena itu banyak banget mereka ngomong bahasa Paris, bahasa Prancis. Kayak Emily in Paris aja dia waktu kerja di Paris dia nggak bisa bahasa Prancis, dia cuma bisa dikit-dikit aja. Setuju kan? Merci beaucoup. Seneng banget kamu. Iya aku suka soalnya aku kalau udah suka satu hal itu pasti bakal aku lakuin. Kayak misalnya ice skating kemarin. Kalian mau tahu? Aku main ice skating 2 hari berturut-turut. Enggak, ke mallnya tuh 3 hari berturut-turut main ice skating. Nah yang hari kedua itu ice skate tutup. Nah hari ketiganya ice skate lagi. Kalau anggar aku nggak kepikiran mau coba sih. Kalau anggar jago buktinya aku bisa. Aku udah bisa. Iya tapi habis itu bosan. Aku emang gak main anggar. Bahasa Mandarin aku udah pernah belajar. Ni hao, ni chao, cima ming ce, wo chao, Fiji. Udah. Aku Cina udah lupa lagi deh. Soalnya dulu aku pernah punya teman online gitu, orang Cina asli. Makasih Kak Bina bampesannya. Terus kayak kita suka dia ngajarin aku bahasa Cina gitu. Oke itu doang. Iya yang aku inget itu doang. Nih ya, riwayat bahasa asing yang udah pernah aku coba itu Cina, Rusia, bahasa Inggris, Prancis. Tapi bahasanya belum lancar. Rusia, privet. Kalau Rusia itu aku belajar
kelas 5 SD. Dan itu bermodalkan jadi tuh aku bermodalkan liat YouTube sama aku searching. Jadi aku nulis di buku aku, misalnya kata-kata umum yang sering di kita omongin, aku tulis bahasa Indonesianya ini, bahasa Rusianya itu ini. Bahasa Rusianya aku tulis tuh, tulisan Rusia. Tapi cara bacanya aku tulis. Kelas 5 SD. Karena kan kayaknya dulu gak ada aplikasi kayak buat belajar bahasa asing gitu kan. Lebih susah Rusia apa Prancis? Prancis sih kata aku. Kayak Prancis sih kata aku. Nulis yang hurufnya kebalik-balik itu. Iya. Nulis. Terus habis itu kayak ditulis cara pelafalannya gitu gimana. Jadi kalau misalnya juz amma nih, kalian tahu kan juz amma, makasih Kak Gaharu. Misalnya surah apa, Arabnya tuh ini. Tapi kalau misalnya biar kita bisa baca, itu kayak ada tulisannya gimana. Nah itu kayak gitu, aku tulisnya kayak gitu. Jadi kayak aku nulis setiap hari itu kayak 10 kata. Tapi setelah 10 kata itu aku nggak nulis lagi sih. Aku hafalin dulu, sekiranya aku udah bisa. Makasih Kak Aca belum pesanya. Sekiranya aku udah bisa, aku coba tambah kata yang lain. Kayak gitu. Terus habis itu karena ya udah, karena namanya anak kecil ya, kelas 5 SD masih labil, jadi udah gak belajar lagi. Tapi setelah aku bisa bahasa Rusia, aku pamer ke temen-temen. Aku bilang, kamu tahu nggak artinya ini? Kamu tahu nggak artinya ini? Ini bahasa Rusia, kataku. Coba kamu tebak artinya apa? Aku gitu. Terus mereka nggak tahu, tapi kayak gitu sombong. Karena menurut aku itu pencapaian. Karena kayak aku bisa, temen-temen aku nggak bisa, ngerti gak sih? Karena mereka kayak nggak tertarik buat belajar bahasa asing kan. At least kamu ingat sampai sekarang. Enggak, aku nggak inget. Yang aku inget cuman privet. Ya, mereka takut mau belajar. Enggak sih, lebih ke kayak waktu kelas 5 SD itu rata-rata anak seusia aku, makasih Karain Kanailanya, anak seusia aku tuh main terus guys, belajar main banyak, belajar main sepeda, belajar main motor, kebanyakan gitu anak-anak seumuran aku waktu itu. Kalau nggak main ini nggak sih, tahu gak guys apa ya namanya, jadi kayak yang komputer itu loh, bukan, jadi kayak warnet itu. Nah banyaknya kayak gitu, main-main kayak gitu. Kalau aku nggak, hanya aku sekali aku pernah tapi main warnet. Tapi abis itu sekali dalam seumur hidup. Abis itu aku sampai sekarang nggak pernah. Waktu kelas 6 SD akhir mau naik SMP, diajakin temen aku. Abis aku nggak pernah main lagi. Main game nggak sih, lebih ngeliatin temen aku main. Karena aku nggak bisa main. Makasih Kak Cipa toanya. Aku nggak bisa main. Aku nggak bisa main ini, apa namanya, yang alat-alat ini aku nggak jago. Jadi aku liatin temen-temen aku, temen cewek aku jago banget guys, dia kayak sahabat aku, dia jago banget. Kayak ada di situ kan ada main game kotak-kotak, terus ada, aku nggak tahu tapi itu kayak gitu ya, kayak gitulah. Temen aku jago banget, dia ngajarin aku. Tapi setelah itu aku nggak main lagi ke situ, nggak pernah. Itu kayak sekali dalam seumur hidup aku. Kayaknya ada dua-duanya deh di situ, tapi aku nggak tahu. Makasih Kak Sinta Mas Batangnya. Kapan naik gunung lagi? Nggak tahu deh. Aku sebelum kuliah, oh iya, tapi keren sih.
Gak apa-apa, mungkin itu cara refreshing orang. Ya, berbeda-beda kan. Tapi aku baru ternyata aku sesuka itu belajar bahasa asing. Tapi ya belajarnya juga gak sampai lancar, ngerti gak sih? Salahnya aku tuh itu, kayak aku gak nekuni, tapi aku suka belajarnya aja gitu dong. Iya, setengah-setengah, makanya tau deh. Terus aku ngerasa ya, kalau buku itu buku yang kemarin bahasa Inggris aku beli tuh, ngerasa nggak ngaruh, ngerti nggak sih? Yang kamus bahasa Inggris nggak ngaruh, kayak aku lebih ngaruh ngomong, ngeliat orang ngomong. Kalau nggak, aku nonton bahasa Inggris, film bahasa Inggris. Belajar atau cuma nyari tahu, belajar lah. Iya, praktek langsung. Aku lebih suka yang kayak gitu. Kalau buku tuh aku kayak udah bacanya aja udah males gitu. Yang berapa miliar? Hah, maksudnya? Ya nggak masuk otak, bener. Hai semuanya, hai. Speakingnya aku lebih suka speaking, terus aku suka mendengarkan. Di SMP kan kayak nggak tahu ya, aku lupa, tapi pernah kayak misalnya orang ngomong bahasa Inggris, nanti kita tulis di buku, writing. Itu kan emang nggak jago, malu deh. Ya sih, lupa. Yang mendikte benar. Ya bisa kok, aku bisa kok. Aku masih muda kok, tenang aja. Makasih Kak Gaharu Kompasnya. At least nanti umur 20 tahun aku harus bisa bahasa Inggris lah, minimal. Udah apa namanya? Udah lancar banget lah, udah kayak native orang sana. Bismillah aja dulu. Ya. Udah bisa pakai aksen mereka. Tapi mamaku kan sastra Inggris kan. Mamaku bilang aksen yang susah itu British. Mamaku tuh bilang kan, aku nanya, "Ma, aku mau kalau kuliah nih, misal kuliah, aku pengen sastra Inggris." Terus mamaku bilang, "Emang kamu kuat? Soalnya kalau di sastra Inggris itu harus belajar semua aksen, jadi kata mamaku harus bisa." Makasih Kak Evim, Kak Indiranya. Mamaku bilang kayak, kalau kamu nggak bisa British accent, kamu nggak bisa masuk sastra Inggris, kata mamaku gitu. Terus aku kayak, gak mau. Berarti ngobrol Inggris saya sama mama kamu? Iya, harusnya. Nanti deh aku ajak mamaku. Aku kayak pengen nyuruh mamaku. Ini nggak tahu gak sih guys, dalam seminggu tuh ada 1 hari harus ngomong bahasa Inggris. Kalau misalnya gak ngomong bahasa Inggris, nanti aku kasih hukuman. Aku gitu deh, aku ajakin mamaku deh kayak gitu. Nanti aku ajakin mamaku kayak gitu deh. Paling aku yang kalah duluan. Nih. Bisa bahasa Korea nggak, Firm? Untuk kita cewek Korea, kamu ngomong bahasa Inggris sama mama kamu ya. Bahasa Korea. 안녕하세요. 저는 필지예요. 몇 살이에요? Makasih Kak Evim, jet pribadinya. Makasih ya Kak Evim. Makasih Kak. Ya kalau ada lawan bicaranya enak. Udah Korea banget, jujur cocok banget. Nah, pas yang international school tuh, Mayra tuh bilang kayak, dia tuh nanya, "Kak, ini tuh ada pilihan negaranya, jadi aku bisa ambil negara Cina, Itali, ada beberapa negara lagi lah." Itali tuh Prancis gak sih bahasanya? Italia?
beda. Atau terus aku bilang, kalau ada Perancis kamu ambil Perancis aja. Terus dia bilang kayak ada kak, ada Perancis. Beneran ada, pas kita ikut open house ada Perancis. Kata aku bilang, Perancis itu bagus, kata kak. Paris itu bagus, kata kak. Arigato oisan dari hatinya. Aku bilang, Paris itu bagus soalnya kota romantis, kata aku bilang. Aku bilang dia gitu. Kota romantis, kata aku. Tapi kan nggak tahu nih dia. Bahasa Arab Mas Muki, ahlan wa sahlan, kaifa haluk. Udah lupa. Romantis kok. Ya lagi, mungkin kan dia nanti kalau dia udah gede di sana bisa kali mendapatkan dia. Isnaini, Wahidun satu, isnani dua, salah satu, tiga, arbaatun empat, homsatun lima, sitatun enam, sabatun tujuh, semaniyatun delapan, apa lagi? Tisatun sembilan, 10 apa? 10 apa? Asarotun 10. Aku juga lupa. Semoga aku di Jepang bisa mendapatkan romantis sama cewek Korea. Ya, enggak. Udah lupa. Aku jadi lupa ingatan tahu. Setelah pindah ke Jakarta aku jadi lupa ingatan. Lupa maksudnya. Ingatannya Koreo. Bener, ingatannya Koreo. Jadi sekarang kamu orang Jakarta apa Bandung? Domisili mana? Domisili Bandung. Orang Bandung. Domisili Jakarta. Orang Bandung. Ya itu. Bahasa Upin Ipin gampang. Mana macam tuh lah. Betul. Banjarmasin bagus nggak dek? Banjarmasin. Nggak tahu, lupa aku nikah. Aku nih lupa lah. Besok sekolah lagi enggak? Aku udah beres kak, aku sekolahnya nih. Udah beres. Kota impian kamu apa? Makasih Kak Fadli fireworknya. Belum tidur belum. Kota impian aku, sebenarnya aku gak punya kota impian. Enggak, aku gak punya kota impian. Kalau Jakarta, kalau di Indonesia nggak sih, aku punyanya negara impian. Manchester bagus, tapi itu Manchester. Pernah keliling Nusantara enggak. Kamu mau masuk tim apa? Aku mau masuk tim Love. Makasih Kak Sinta Bukit More. Aku mau tim Love. Aku mau tim Love. Aku dream banget, tapi aku maunya tim Love. Makasih Karain JKT stage-nya. Aku tim Love. Aku
aku mau tim love. Timnas. Udah aku timnas deh. Semuanya bilang aku tim dream, tapi aku mau tim love. Ini kacamatanya hilang tau, kacanya hilang. Karena kenapa? Dia ada kacanya. Baru banget beli nih, baru sampai. Terus aku simpen di tas. Wow, kacanya pecah, ya udah aku copotin aja. Aku copotin aja lah kacanya. Kerangka kaca. Bagusan nggak ada kacanya. Iya, jadi gak mantul ya dia. Nggak kena tangan. Begitulah ceritanya. Nanti aku belajar. Aku harus bisa belajar banyak bahasa deh. Ya sekarang aku mau fokus Inggris dan Prancis. Makasih kagak tahu fireworknya. Kayak anim-anim gitu. Masa sih? Ditunggu perkembangannya. Makasih loh kakak. Bahasa Arab udah pernah. Aku punya berapa kacamata? Sebenarnya aku punya 3. Kan tau gak sih kacamata yang frame-nya kayak kotak gitu? Dia patah ininya, jadi kayak aku nggak bisa pakai. Terus satunya lagi kayaknya ketinggalan di teater, aku lupa. Dia sudah menghilang. Yang ibu-ibu. Yang mana? Makasih Kak Rain Motorsportnya. Makasih ya Kak. Tidur. Cita-cita kamu ke negara mana? Yang aku pengen banget. Kayak beneran cita-cita aku banget. Cita-cita aku banget nih. Aku mau ke Swiss. Bisa main gitar nggak? Enggak. Aku mau ke Swiss. Di Swiss ada apa? Ada alam. Aku mau ke Banff, ke Kanada. Iya, Swiss pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris kali. Makasih Kak Yudea, Virginia. Apain ke Banff, tahu Kanada, tapi dia jauh banget. Belajar Jerman ke Swiss. Amin aja, amin. Apapun yang penting ada rezekinya dulu deh. Aku yang penting rezekinya dulu. Kalau boleh kangen gaks? Nggak boleh. Kenapa nggak VC? Ada apa? Aku mau ke Indonesia, Fir. Iya, gak apa-apa ke Indonesia ya. VC aku hari Sabtu, Kak. Aku lagi sariawan, sakit banget. Sembuhin dong. Cepet sembuh ya semuanya. Aduh, kebiasaan nih habis baterai. Iya, ada lagi Sabtu nih. Katanya, have fun ya VC-nya. Iya, kakak-kakak semuanya. Gak nyadar serius. Bohong. Emang itu emang udah kecintaan. Gak apa-apa. Aku menghargai banget kok. Aku terima banget. Kalau emang mau ngobrol sama VDG, kalian kecintaan tuh gak apa-apa. See you MNG aja. Oke, siapa aja yang see you MNG nih kakak-kakak? Tuh shoot. Serius woy. When ya. Tapi aku beneran tau, aku bilang ke mama, "Mah, aku mau kursus bahasa Inggris."
Jadi di sela-sela kesibukan JKT pasti kan ada hari istirahat. Aku memakai hari istirahat itu untuk datang belajar kursus bahasa Inggris minimal seminggu sekali, pengganti sekolah. Have to make it. Ngapain kursus, tinggal dulu 1 jam sama kamu, udah fix tuh diajarin. Gak mau ah, sama aku sibuk kerja. Kanina, aku minta ajarin Kanina ya. Kanina, ajarin Kanina. Kamu sibuk apa? Udah deh, gak usah nanya-nanya deh. Ke Chelsea aja, iya ke Chelsea tuh. Nanti logatmu jadi Inggris Depok. Oh iya, masa sih? Aku tuh kadang kalau misalnya mau ngomong bahasa Inggris tuh kadang tuh malu nggak bisa nyebutnya. Ya kan, jadi kayak insecure gitu kalau mau ngomongnya. Harus siap diketawain. Iya, aku tuh udah sering diketawain sama kalian kan. Sama Gen 13 juga. Udah biasa sih sebenarnya. Aku udah biasa berarti. Bisa lah, gak perlu marah. Gak pernah ngetawain. Masa sih kak? Jangan nangis. Aku gak nangis kakak. Makasih kalian komodonya. Makasih ya kak. Aku emang lucu. Makasih banget. Aku akuin, aku emang lucu. Kadang aku juga ketawa lihat diri aku sendiri. Peace. Makasih keren like stick ya. Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku cantik, kau biasa saja. But it's okay lah. It's okay lah. Gitu. Kok lagu jelek sih? Bagus itu. Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku cantik, kau biasa saja. But it's okay lah. Gak apa-apa. Wow. Kenapa wow? Oi. Kenapa oi? Kamu kapan bikin mochi lagi? Gak tahu lagi. Nanti deh. TikTok Gunung Salak. Oh my god. Susah. Kayak gak niat bikin. Ups. Gak boleh gitu. Itu bagus lagunya. Sempurnanya aku untuk dirimu. Aku banyak yang mau. Walau aku cantik, kau biasa saja. But it's okay lah. Ternyata bulu mata kamu panjang banget ya. Iya ya. Emang kak, aku juga gak tahu. Virgi cantik.
daripada lah gak ada kacanya. Gak ada kacanya. Ini kacamata gaya namanya, fashion. Karena aku nggak minus. Fashion, ini fashion. Aku suka flip. Aku suka film flip banget tau, Flipped. You got flip. My Julie Becker with Eddie Trullock. Suka banget. Tahu nggak film itu? Itu film waktu aku lahir 2010. Film horror apa romance? Aku dua-duanya suka. Makasih Kak Fadil dari hatinya. Aku suka. Aku baru 1 tahun. 2012 aku nggak tahu Kak ngapain. Oh iya, aku masih kecil. Aku kan bayi. Aku masih kecil. Aku masih belajar. Mungkin aku baru keluar. Aku baru lahir. Kamu udah nonton Danur? Udah, aku udah nonton Danur. Aku nonton Danur sama kakakku. Kakakku tuh berisik banget tau guys. Aku tuh sampai gak mau ngajak dia nonton lagi. Pernah aku nonton ajak dia nonton Superman. Dia tuh berisik. Beb, ini tuh ini. Aku tuh makanya lebih suka nonton sendiri. Nih, film horror kan itu jam scare-nya lumayan kan, Danur. Dia kayak gitu. Akhirnya aku tutup mulutnya terus aku pegang dulu. Kamu tuh kalau kaget jangan ngomong, kata aku tuh gitu. Aku bilang gitu ke dia. Terus dia tuh kayak oh iya kata dia. Terus orang sebelah orang depan ngeliatin. Terus jadi dia tuh mau teriak, tapi dia teriak mulu. Aku bilang jangan bersuara, malu ada orang, kata aku teh. Terus aku tuh pulang aku bilang ke mama, gara masih kakak ini gara tadi lagi nonton teriak-teriak udah malu-maluin ngeraken, kata aku teh gitu. Lagian kalian bayangin, oke aku takut kayak gini doang. Dia kayak gitu dia. Makasih Karik pampasannya. Kalian kebayang lah. Makanya aku kayak tahu gitu aku nonton Danur saya sendiri aja aku berani lah. Intinya setiap ada jump scare dia selalu begitu. Jadi aku kalau misalnya udah mulai nih kayak ada hawa-hawa mau jump scare, aku liatin dia. Terus aku bilang jangan teriak aku gituin. Makasih Karain Ciaralinya. Aku lagi suka nonton Nadia Omar tahu. Kemarin aja aku makan ayam jam 2 malam. Makasih Kak Reza Gian jat pribadinya. Makasih Kak arigato. Makasih Kak. Makan ayam jam 2 malam terus aku nonton Nadia Omara. Aku makasih. Si Michaela kenapa cantik banget ya? Karena dia perempuan, karena dia wanita. Tapi sekarang tontonan aku jadi Nadia Omara. Dulu aku nontonnya Jurnalisa terus kalian kalau tahu ya ada nama channelnya tuh Bucin TV. Itu isinya dia kayak nge-explore rumah sakit terbengkalai, sekolah terbengkalai, rumah terbengkalai. Tapi dia kayak nge-explore-nya sendiri aja. Dia nontonnya sendiri. Dia namanya apa sih? Dia nge-explore-nya sendiri aja. Jadi kayak dia pegang kamera terus kayak dia liatin. Masih nonton. Aku belum nonton lagi. Pasti kamu takut nontonnya? Enggak.
Ya dia baru denger, coba cari aja, Bucin TV namanya. Makasih Kara yang lightstick ya. Terus mama aku tuh bilang, wih tuh lihat ya Kara, dia nge-explore sendiri, jago, keren. Makasih kalian kelelawarnya. Iya, udah makan. Udah makan banyak. Kamu penangkal. Kok aku penangkal? Kenapa aku penangkal? Tapi ya, aku tuh menurut kalian aneh gak sih? Nanya ya, ini nanya aja ya. Kalau misalnya kita kan lagi di jalan, saya lewatin makam atau enggak lewat tempat-tempat gelap gitu. Kalau orang kan kayak gak mau lihat kan? Kenapa kalau aku tuh selalu lihat? Menurut kalian aneh nggak? Jadi kayak selalu pasti diliatin. Nggak aneh kan? Tapi kayak kalau kakak aku tuh kayak pada gak mau lihat gitu. Kakakku, karena dulu di Bandung tuh ada tau guys, jadi jalannya tuh dia sebelah dia jalannya tuh sebelahnya tuh kayak rusun, jadi kayak rumah susun. Terus habis itu ada apa namanya, ada makam panjang banget. Kalau malam tuh gelap. Terus abis itu di situ tuh ada aliran sungai gitu loh, jalan sungai. Nah di situ tuh emang serem, jadi kayak kalau lewat situ orang pasti takut. Tapi kalau aku biasa saja. Tahu nggak sih? Tapi itu di Bandung tuh jalannya kayak gitu. Jagoan emang nggak. Cuma emang nggak takut aja namanya. Tuh yang nyanyi siapa? Nggak ada yang nyanyi. Di Braga banyak. Itu kan bohongan. Itu kan bohongan. Itu kan bohong. Tahu kenapa? Ada makam tepi jalan. Oh iya, Bihongan. Kangen banget. Enggak ada yang nyanyi. Bentar ya, nggak ada yang nyanyi nih. Hai semuanya. Enggak marah-marah. Itu lagi ngomong aja. Lagi ngasih tahu aja. Enggak. Kok ngomongnya melotot? Bukan melotot, itu namanya belok. Matanya belok. Nah, belok ini namanya. Namanya belok. Enggak, ini dibilang ini tuh belok namanya. Blok kiri, blok kanan, belok depan. Aku nggak sipit, aku belok banget. Aduh. Coba contohin lagi.
hai, nggak boleh kayak gitu ya. Nah udah, aku ngomongnya gitu ya, lurus namanya. Percaya. Kakak-kakak aku nggak boleh loh kayak gitu. Nah aku ngomongnya kayak gitu. Oh oke, katanya. Aku mau ngomong serius nanti pas PC boleh nggak? Seserius apa sih? Nggak, kakak aku nggak nyanyi. Karena sudah cukup, aku sepertinya mau end live teman-teman semua. Makasih Kak Nugra, Virginia. Jujur aja aku udah menemani kalian selama sejam lebih. Aku pengen makan yang banyak, terus aku nonton Nadie Omara. Makasih Kak Gaharu Kompasnya. Suara aku kayak udah ini. Kita baca dari yang ke-10 ya. Yang ke-10 ada Kak Bom Bom. Makasih Kak Bom Bom. Yang ke-9 ada Olisan. Arigato Olisan. Yang ke-8 ada Kariknya Aceh ya. Makasih Karik. Yang ke-7 ada Kak Fadil Antonur. Makasih Kak Fadil. Yang ke-6 ada Kak Sinta. Makasih Kak Sinta. Yang ke-5 ada Kak Dares. Makasih Kak Dares. Yang ke-4 ada Kak Evimnya Virgi. Makasih Kak Evim. Yang ke-3 ada Kak Rain Belami. Makasih Kak Rain. Thank you so much. Yang kedua ada Karian Dakdikdukder. Makasih Karian. Makasih Kak. Yang ke-1 ada Kak Rezagian. Makasih Kak Rezagian. Makasih Kak Rezagian. Makasih Kak. Ya. Oke, aku bentar ya. Aku mau ngetik letter dulu. Sampai aku yaping aja. Semoga hari ini kalian semua diberi kesehatan. Aku ngomong jadi lupa nih mau ngetik apa nih. Maaf. Apa ya? Gini aja deh. Sabar ya guys. Kalian sayang aku kan? Ya, aku sayang kamu. Mana sih aku, bentar ya, aku lagi ngetik nih. Makasih loh kakak. Mana lagi ya? Oh ini. Sabar. Nanti kayak mama aku jujur kalau kayak gini. Oh iya. Aku spill ya outfit MNG aku. Sabar guys, baterai aku udah habis nih. Ya, nggak cukup, bentar. Sabar semuanya. Sabar. Ya, nggak cukup. Kok nggak cukup sih? Nah, ini cukup. Semuanya terima kasih banyak. I love you. Jaga kesehatan. Jangan begadang. Jangan capek-capek. Jangan stres. Refreshing. Healing ya semuanya. Makasih banyak. Bye-bye semua. Mata nih. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Assalamualaikum.